Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Rede Hermawan dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 19A. Saya di sini akan menerangkan sedikit radiasi matahari atau pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman atau ke bumi. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu radiasi. Radiasi itu sendiri adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Radiasi terdapat atau terbagi beberapa, misalnya radiasi matahari, radiasi nuklir atau radiasi barang-barang elektronik. Untuk radiasi yang sangat berbahaya adalah radiasi nuklir. Itu bisa menyebabkan kecacatan permanen bagi yang terkena radiasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan bukan tentang nuklir ataupun tentang elektromagnet tentang barang-barang elektronik. Tapi saya di sini akan menerangkan pengaruh radiasi matahari terhadap bumi dan tanaman. Kita ketahui sendiri, radiasi matahari sangat penting bagi makhluk-makhluk di bumi, terutama manusia, dan tidak lupa untuk makhluk hidup yang lainnya seperti hewan. Tanaman juga memerlukan radiasi atau pancaran. Misalnya radiasi matahari terdapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman maupun perkembangan tanaman baik secara vegetatif maupun generatif. Yang pertama, terjadinya reaksi fotosintesis. Matahari sangat penting untuk membuat atau melakukan fotosintesis bagi tanaman. Tetapi ada juga tanaman yang bisa melakukan fotosintesis tanpa pencahayaan atau matahari. Yang kedua adalah transpirasi. Terjadinya transpirasi itu adalah penguapan air di dalam tanaman yang menyebabkan semua air dalam ataupun sebagian air tanaman itu terangkat ke udara. Dan jadi yang ketiga adalah perkecambahan. Perkecambahan sendiri terjadi ketika biji itu dilakukan disemai. Ketika biji itu tidak mendapat sinar matahari yang cukup, dia akan menyebabkan etiolasi. Dan ketika tumbuh, dia akan memanjang dan tinggi tanpa daun. Dan jika tumbuh daun pun berwarna kuning. Yang keempat, fotoperiodisme. Sebenarnya fotoperiodisme merupakan lanjutan perubahan dari fotomokesis. Di sini lebih ke perkembangan tanaman dari fase vegetatif menjadi tahapan pembentukan bunga. Yang kelima, terjadi gerak etionom. Gerak etionom merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar termasuk radiasi matahari. Salah satunya gerak tropisme. Gerak tropisme pada tumbuhan adalah gerak tumbuhan ke arah datangnya cahaya matahari. Tadi jika cambah tidak mendapatkan cahaya, kecambah itu akan bergerak mencari matahari. Terus fotodestruktif. Selain menguntungkan bagi tanaman, terdapat beberapa kondisi yang mana intensitas cahaya matahari terdapat merusak tanaman. Misalnya terjadi proses fotosintesis yang mencapai titik jenuhnya, di mana radiasi matahari bersifat merusak. Tidak hanya klorofil pada daun bisa pecah dan rusak, intensitas cahaya juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim akibat suhu yang ikut berubah.